Assalamualaikum, apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Tetap semangat ya walau belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa, membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya alat tulis untuk belajarnya? Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian dapat menganalisis konsep energi, sumber dan perubahannya, serta bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, Ibu akan membahas dulu tentang energi ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ya. Nah, usaha ini memerlukan gaya ya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dengan gaya, maka akan terjadi perpindahan. Itu dikatakan energi. Jika suatu benda kalian dorong tapi tidak berpindah, maka usahanya dikatakan nol karena tidak terjadi perpindahan. Nah, energi ini jenisnya macam-macam ya, seperti energi bunyi atau energi suara ya. Dari suara ibu ini ada energi bunyinya. Kemudian energi kimia. Ini bisa berasal dari bahan-bahan makanan atau zat-zat kimia. Energi cahaya itu bisa berasal dari matahari, lilin, atau api unggun ya, atau dari kompor. Nah, itu akan menghasilkan cahaya ya. Nah, kemudian energi nuklir terjadi karena adanya reaksi fisi atau reaksi fusi dalam atom dan unsur radioaktif seperti uranium ya. Nah, ini adanya pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi energi nuklir ini bisa diberdayakan menghasilkan energi listrik ya. Kemudian energi listrik. Nah, energi listrik setiap hari kalian selalu menggunakan energi listrik ya. Energi listrik yang ada di rumah itu berasal dari PLN ya. Nah, energi listrik ini dimanfaatkan untuk berbagai macam alat-alat listrik seperti handphone kalian, laptop. Nah, itu menggunakan energi listrik ya. Nah, kemudian energi kalor atau panas. Nah, ini energi kalor atau panas ini sebenarnya berasal dari panas-panas yang dihasilkan. Nah, panas juga dihasilkannya berbagai macam sumbernya, seperti matahari itu menghasilkan energi panas secara alami ya. Kemudian kalau energi panas dari kompor itu berasal dari energi kimia, karena dia berasal dari gas atau menggunakan minyak tanah ya, atau proses pembakaran ya. Kemudian ada energi angin. Energi angin ini juga alami ya. Itu berasal dari kincir angin bisa ya, atau kipas angin kalian itu menghasilkan energi angin ya, yang awalnya dari energi listrik. Kemudian energi pegas. Energi pegas ini juga banyak. Spring bed yang kalian gunakan itu ada energi pegasnya. Ketepel yang sering kalian mainkan itu juga ada energi pegasnya. Jenis energi yang berikutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik kita lambangkan EK ya. Apa sih energi kinetik? Energi yang dimiliki oleh benda saat dia bergerak sehingga dia memiliki kecepatan ya. Nah, energi kinetik ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Sehingga untuk menentukan besarnya itu menggunakan persamaan massa dikali kecepatan kuadrat dibagi 2. Itu untuk mencari energi kinetik benda. Artinya semakin cepat suatu benda, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah energi potensial atau kita kasih lambang EP. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, sehingga dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi letak bendanya itu ada di mana. Nah, itu nanti percepatan gravitasinya akan berbeda. Kemudian ketinggian bendanya serta massa bendanya juga mempengaruhi. Nah, besar EP ini massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Artinya semakin tinggi letak suatu benda, maka energi potensialnya juga semakin besar ya. Jadi dia benar-benar dipengaruhi oleh ketinggian atau posisi suatu benda. Nah, kemudian energi mekanik. Energi mekanik ini energi yang berhubungan dengan kemampuan benda untuk bergerak. Jadi ini energi total antara energi kinetik dengan energi potensial benda. Tinggal dijumlah antara energi kinetik dengan energi potensial benda ya. Contoh, gerak air terjun ya. Gerak air terjun di situ awalnya kan air terjunnya tinggi. Nah, itu dia memiliki energi potensial maksimal. Kemudian dia jatuh si airnya. Nah, makin cepat makin ke bawah ya. Nah, ini akan
membuat energi kinetiknya semakin besar. Nah, energi mekaniknya adalah energi kinetik air terjun ditambah energi potensial air terjun. Atau pada saat kalian naik roller coaster. Nah, pada saat kalian naik roller coaster kan terasa kadang lambat, kadang cepat ya. Nah, itu dipengaruhi oleh energi mekanik benda ya. Energi mekanik ini nilainya selalu tetap. Nilainya selalu tetap. Mau kamu di posisi tertinggi, di bawah, atau di tengah-tengah, energi mekanik nilainya selalu tetap. Yang berubah adalah energi kinetik dan energi potensialnya. Pada saat kamu naik roller coaster di posisi tertinggi, nah itu energi potensialnya besar, ya, sehingga energi kinetiknya mengecil. Tapi pada saat kamu turun ke bawah, energi potensialnya mengecil, energi kinetiknya membesar, ya. Itu tentang energi mekanik. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa makanan itu juga mengandung energi kimia. Artinya makanan juga sebagai sumber energi. Jadi setiap yang kita makan, makanan itu mengandung sumber energi. Nah, zat makanan ini dapat dibedakan menjadi 3. Zat makanan sebagai penghasil energi, itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, zat makanan sebagai pembangun, pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak, yaitu protein. Ini protein hewani maupun protein nabati. Kalau protein hewani berasal dari hewan, sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, zat makanan sebagai pelindung sehingga menjaga keseimbangan tubuh seperti vitamin dan mineral. Semua zat-zat makanan ini kita butuhkan setiap hari ya, sehingga harus makan gizi seimbang. Nah, di sini ada diagram piramida di mana di sini menunjukkan porsi-porsi untuk makanan sehat ya. Jadi harus seimbang, tidak hanya kamu makan karbohidratnya saja seperti roti, tapi harus diiringi dengan makan buah, sayuran, lemak maupun protein ya. Karbohidrat itu adalah zat tepung yang merupakan sumber utama energi manusia yang tersusun dari karbon, itu lambangnya C, hidrogen H, dan oksigen O ya. Semuanya ini membentuk karbohidrat. Sedangkan protein adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sebagian protein juga mengandung unsur sulfur. Protein ini terkandung pada tempe, tahu, ikan, atau daging. Nah, itu mengandung protein ya. Yang ketiga yaitu lemak, tersusun dari unsur C, karbon, H, hidrogen, O, oksigen. Komponen dasar lemak adalah asam lemak dan gliserida. Nah, semua jenis-jenis makanan itu merupakan sebagai sumber energi. Nah, seperti kalian ketahui, energi itu ada sumber lain ya, selain dari makanan. Sumber energi itu dibedakan menjadi 2. Energi yang terbarukan, contohnya seperti cahaya matahari, panas bumi, angin, gas alam, air. Kemudian ada sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terbagi 3 ya. Ada pencernaan karbohidrat dalam tubuh, protein, dan pencernaan lemak. Sistem pencernaan karbohidrat dalam tubuh itu karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini mengalami proses sintesis sehingga menghasilkan glikogen dioksida menjadi CO2 dan H2O. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat itu menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Glikogen akan diuraikan menjadi glukosa, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu ada 2 jenis hormon, ada hormon insulin, ada hormon adrenalin. Insulin itu menurunkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan kalau adrenalin itu menaikkan kadar glukosa dalam darah. Berikutnya yaitu pencernaan protein dalam tubuh ya. Seperti contohnya ikan. Ini digambarkan dalam ikan ya. Protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim. Nah, jika kita kelebihan protein dalam tubuh, itu dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerjanya terlalu berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Yang ketiga yaitu pencernaan lemak dalam tubuh. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak
dan gliserol dalam bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Proses pembentukan energi berikutnya yaitu terjadi pada tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada fotosintesis itu ada beberapa zat yang kita butuhkan. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga air, lalu ada klorofil pada daun, dan ini akan menghasilkan oksigen dan glukosa ya. Ini kalau dituliskan reaksi kimianya, 6CO2 ditambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Maksudnya apa? Karbohidrat jika bereaksi dengan air dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi pada tumbuhan, itu akan menghasilkan glukosa dan oksigen pada tumbuhan sehingga menghasilkan karbohidrat, dan ini bisa menghasilkan energi ya. Pada proses fotosintesis itu terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi terang yang memerlukan cahaya matahari, yang kedua reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya matahari. Pada saat reaksi terang, tahap pertama dari fotosintesis, itu terjadi reaksi fotolisis, yaitu peruraian air menjadi ion hidrogen dan ion oksigen, serta penyerapan energi cahaya oleh klorofil. Pada reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH, di mana dipergunakan untuk proses berikutnya yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di stoma. Terjadi reaksi fiksasi CO atau reaksi pengikatan CO ke dalam daun. Dan ini terjadi tanpa bantuan cahaya, sehingga disebut dengan reaksi gelap. Tetapi memerlukan enzim-enzim untuk membantu reaksi kimia untuk menghasilkan glukosa. Baiklah, demikian penjelasan Ibu tentang energi dalam sistem kehidupan. Semoga kalian paham ya, dan semoga bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.